Pada suatu ketika, ada seorang gadis muda pemalas yang tinggal di negeri yang jauh sekali. Suatu hari, penduduk desa meminta bantuan gadis malas untuk mengumpulkan hasil panen. Kami tidak mampu lagi. Tolong bantu kami sedikit saja. Gadis malas memandang ke taman dan berkata, "Wah, aku tak bisa membantu, kukuku akan patah." Perlahan-lahan, ia berjalan meninggalkan ladang agar tidak ada seorang pun yang meminta bantuannya. Tapi dia berjalan begitu jauh hingga dia mendapati dirinya berada di depan sebuah kastil es. Apakah kastil ini istananya Ratu Salju yang terkenal itu? Karena penasaran, gadis pemalas membuka pintu es dan masuk. Ketika dia melihat dingin dan suramnya kastil, dia tidak dapat percaya apa yang dilihatnya. Wah, bagaimana bisa hidup seperti ini? Kemudian, Ratu Salju yang cantik memperhatikan gadis malas yang memasuki istananya tanpa izin. Dia sangat marah sehingga dia berkata, "Kau masuk ke sini tanpa izin. Kau adalah tawananku sekarang. Aku akan melepaskanmu hanya jika kau menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu." Lalu, dia memenjarakannya di kastil. Tugas pertama yang diberikan ratu adalah membersihkan jalan es di kastil. Untuk melarikan diri dari kastil, gadis malas membersihkan jalan dengan membawa es dengan tangannya selama berhari-hari. Tapi, dia tidak bisa membuat ratu tersenyum. Tugas kedua adalah mengambil air dari danau yang membeku. Gadis malas berhasil mengambil air dengan cara memecahkan es dengan batu. Sekali lagi, ratu bahkan tidak memandang wajah gadis malas itu. Tugas terakhirnya adalah mengatur buku-buku di perpustakaan besar kastil. Bagaimana caranya mengatur semua buku ini? Gadis malas dengan sabar meletakkan buku-bukunya. Setiap kali dia menyelesaikan satu rak, dia merasa lebih baik. Dia bisa meninggalkan istana sekarang. Tiba-tiba, dia melihat patung kuda es di antara rak-rak berdebu. Patung itu tampak sangat sedih. Gadis pemalas itu berpikir, Patung ini pasti temannya Ratu yang hilang. Mungkin itu alasan kesedihannya. dari antara buku-buku di rak, dia mengambil buku yang menceritakan tentang legenda dan mantra kuno. Dia membaca di buku bahwa menghidupkan patung es membutuhkan cinta, kesabaran, dan keberanian. Gadis malas mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Ada taman yang terbuat dari kristal di dalam istana. Di taman ini, ada jalur es yang hanya bisa dilalui oleh orang paling berani. Gadis malas bergerak dengan hati-hati di antara kristal es yang besar. Karena dia juga bisa berubah menjadi patung es kapan saja. Di akhir perjalanan, dia melihat bunga es yang melegenda. Dia memetik bunga itu dengan berani. Untuk mencapai menara tertinggi di istana, dia menaiki tangga dingin dan mencapai puncak. Di sana, dia menemukan area kecil yang dipenuhi sinar matahari pertama. Dia meletakkan bunga es di patung itu dan membisikkan harapan cinta. Tiba-tiba, patung itu bergetar dan kristal es mulai bersinar dan larut. Aku tidak percaya, ini terjadi. Patung itu akhirnya berdiri di depan gadis malas sebagai kuda yang anggun. Kuda itu bangkit dan berjalan menuju kamar ratu. Ketika ratu melihat temannya yang hilang telah kembali, dia tidak dapat menahan air matanya. Hati esnya melunak sepenuhnya. Ini teman lamaku. Bagaimana kau bisa melakukannya? Hanya dengan cinta, kesabaran, dan keberanian. Ratu memberitahu gadis malas bahwa dia boleh pergi sekarang. Saat kembali ke desanya, gadis malas menyadari bahwa dia telah menghilangkan rasa malasnya. Sejak hari itu, gadis malas mulai membantu semua orang. Begitulah kisah dongeng negeri yang jauh sekali berakhir dengan persahabatan dan kerja keras. Pada zaman dahulu, di negeri yang sangat jauh, tinggallah dua orang sahabat yang rumahnya berdekatan. Nama mereka adalah Kay dan Gerda. Selama musim dingin,
Di malam hari, saat yang paling menyenangkan bagi Kay dan Gerda adalah mendengarkan dongeng dari neneknya Gerda. "Dari mana datangnya salju dan dingin?" tanya Gerda. "Dari jauh," neneknya menjawab dan mulai bercerita. "Dahulu kala ada kerajaan yang tertutupi es dan salju. Ratu Salju tinggal sendirian di istana es yang dibuat oleh kekuatan ajaibnya. Ratu Salju sangatlah cantik dan semurni es. Tetapi dia berhati jahat dan banyak keajaiban yang disembunyikan di dalam istana es yang dingin dan ajaib itu. Salah satunya adalah cermin es. Melalui cermin es itulah mata jahat si Ratu Salju dapat melihat semua yang terjadi di dunia." Pada saat itu, Gerda melihat Ratu Salju memandangi mereka dari balik jendela. "Kay, Nenek, lihat! Ratu Salju memandangi kita dari jendela." Aku yakin itu hanya kucing yang membeku karena dingin. "Nek, apa Ratu Salju bisa datang kemari?" Biar saja dia mencoba. Aku akan langsung melemparkannya ke perapian. Dia akan meleleh dan berubah menjadi ratu air. Sambil melihat melalui cermin es, Ratu Salju mendengar ucapan Kay. "Jadi kau akan melempar aku ke perapian dan mengubahku menjadi ratu air?" "Hah! Serpihan es, terbanglah dengan kuasaku. Temukan anak laki-laki ini, buat mata dan hatinya jadi milikku. Biarlah matanya menjadi jahat terhadap semua hal dan biarlah cinta di hatinya hilang." Perintah Ratu Salju kepada serpihan es itu. Tiba-tiba, badai salju mulai berhembus di depan rumah Gerda. Serpihan es bergerak cepat ke arah Gerda. Penasaran dengan apa yang terjadi, Kay membuka jendela. Gerda langsung berteriak, "Kay, berhenti!" Tapi sudah terlambat. Mataku! Ada yang menyengat mataku! Hatiku! Apa yang terjadi? Pada saat itu, kutukan Ratu Salju dilaksanakan oleh serpihan es. Mata dan hati Kay tertusuk dan dia berubah menjadi orang lain. Gerda bertanya apa yang terjadi pada Kay, tapi Kay membentaknya. Tidak, aku baik-baik saja. Jangan ganggu aku. Kay terlihat aneh. Kay tak pernah kasar pada Gerda seperti ini. Gerda tak mengerti kenapa Kay tiba-tiba bersikap kasar seperti itu. Sikap kasar Kay berlanjut hingga keesokan paginya. Saat Kay mengeluarkan kereta luncurnya dari taman, Gerda bertanya Kay mau kemana. Tapi Kay memarahinya lagi. Kay melompat ke kereta luncurnya dan segera pergi. Gerda berlari mengejarnya, tapi Kay tak terkejar. Tiba-tiba dengan naik kereta luncurnya, Ratu Salju muncul entah dari mana dan Kay mulai mengikutinya. Gerda terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa karena keduanya langsung menghilang. Ratu Salju membawa Kay ke istana esnya. Gerda menghabiskan berhari-hari di depan jendelanya menunggu Kay pulang. Hari dan bulan berlalu dan musim dingin pun berlalu. Tapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kay. Karena tak sanggup menunggu lagi, Gerda membulatkan tekadnya. Dengan hanya membawa cermin yang diberikan neneknya. Gerda mulai pergi mencari sahabatnya, Kay. Gerda yang pemberani melewati banyak jalan dan bertanya tentang Kay pada setiap orang yang dia temui. Akhirnya, Gerda mencapai tepi sungai. Dia melihat berkeliling dan tak terlihat seorang pun yang bisa ditanyai tentang Kay. Gerda bertanya pada sungai, tapi tak mendapatkan jawaban. Kemudian, seekor burung camar datang mendekatinya. Sungai pasti memiliki jawaban untukmu. Tapi pertama-tama, kau harus memberi hadiah untuknya. Gerda mengeluarkan kalung kesayangannya dan menempatkannya ke air sungai. Tiba-tiba keajaiban terjadi dan muncullah sebuah perahu kecil tepat di hadapan Gerda.
Gerda pikir sungai itu menyukai hadiahnya dan membalas kebaikannya. Setelah Gerda menaiki perahu itu, perahu mulai bergerak sendiri. Pada saat itu, seekor burung gagak terbang di atas kepalanya, seolah-olah hendak memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi Gerda mulai mengikuti burung gagak itu. Gerda mengikuti burung gagak itu sampai mereka mencapai lautan es. Tepat di tengahnya, ada kapal bajak laut yang sudah lama terdampar. Tempat burung gagak terbang dan hinggap. Gerda mengikuti burung gagak itu dengan perahunya dan menuju ke kapal itu. Jadi dengan inikah aku bisa ke istana Ratu Salju, kapal bajak laut ini? Bajak laut bermunculan di atas dek kapal, dan salah satunya bajak laut perempuan mendekati Gerda. Kau akan pergi kemanapun kami pergi, dan itu adalah tidak kemana-mana. Pada saat yang sama, Ratu Salju mencoba membuat Kay melupakan semua masa lalunya. Ratu Salju berhasil sampai titik tertentu, tetapi apapun yang dia lakukan, Gerda tidak bisa hilang dari ingatannya Kay. Gerda, Gerda. Sebentar lagi hatimu akan berubah menjadi es dan kau tidak akan ingat apapun. Setelah tahu bahwa temannya Gerda, Kay, sedang ditawan di istana Ratu Salju, gadis bajak laut menyarankan agar Gerda melupakan tentang Kay. Karena tidak ada cara untuk membebaskannya. Aku takkan lupa, dia itu sahabatku, aku harus menemukannya, jawab Gerda. Gadis bajak laut tidak mengerti kenapa Gerda begitu bersikeras. Sebenarnya, dia ingin Gerda tinggal di kapal dan menjadi temannya. Tapi Gerda bersikeras untuk menemukan Kay. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkan Kay. Karena tak punya teman, gadis bajak laut sangat memuji sikap Gerda dan memutuskan untuk menolongnya. Saat matahari terbit keesokan harinya, gadis bajak laut membawa seekor rusa untuk Gerda. Ini adalah rusa tercepat di seluruh kerajaan salju, dan dia akan menunjukkan jalan kepada Gerda. Berjanjilah padaku, kau akan kalahkan penyihir es itu dan menyelamatkan kapal kami. Aku berjanji akan kubalas kebaikanmu ini, jawab Gerda. Dengan menunggangi rusa itu, Gerda pun mulai berkelana. Pertama-tama dia harus mencari tahu bagaimana cara mengalahkan Ratu Salju. Rusa itu yang akan menunjukkan caranya kepada Gerda. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Kutub Utara. Seorang Pak Tua bijaksana menyambut mereka. Jadi, kau akhirnya membawa cermin itu, ha? Gerda tak mengerti bagaimana Pak Tua itu tahu tentang cerminnya. Tapi Gerda tahu bahwa dia datang ke tempat yang benar. Jadi dia mengeluarkan cerminnya dan menunjukkannya kepada Pak Tua itu. Aku harus mengalahkan Ratu Salju dengan ini? Ini adalah cermin ajaib. Dia menunjukkan kebenaran sejati. Bahkan jika kebenaran itu tersembunyi. Dalam sekali. Karena tak ada yang lebih kuat dari cinta sejati, kekuatan sejati yang ada pada kita semua adalah cinta. Gerda tahu siapa Ratu Salju itu sebenarnya, berkat Pak Tua bijaksana. Jika Gerda bisa mengungkapkan kebenarannya, dia bisa mengalahkan Ratu Salju. Karena sebenarnya, Ratu Salju dulunya adalah gadis yang baik, penuh cinta. Dimanapun dia menyentuh, bunga-bunga akan bermekaran, dan matanya yang tersenyum bersinar lebih terang dari matahari. Dia dulunya seorang gadis yang unik dan bahagia, bernama Lila. Tapi semua orang mengira dia seorang penyihir kecil dan tidak mau bermain atau berbicara dengannya. Karena ditinggal sendirian, Lila menjadi gadis yang tidak bahagia lagi. Dia mulai membenci semua hal dan semua orang di sekelilingnya. Sampai suatu hari, dia memohon. Semua orang yang jahat padaku akan berubah menjadi es. Lalu dia membangun sebuah istana yang terbuat dari salju dan tinggal jauh dari siapapun. Sendirian dan tanpa cinta atau sukacita. Gerda tiba di istana Ratu Salju dan masuk ke dalam. Dia melihat Kay di salah satu sudut sedang membuat patung es. Kau di sini, aku menemukanmu. Kay, ini Gerda. Kau ingat aku? Kay melihat Gerda, tapi tidak mengenalinya.
Sepertinya sama seperti semua yang ada di sini telah berubah menjadi es. Gerda tidak memedulikan ucapan Ratu Salju. Lepaskan dia, dia itu milikku. Aku akan mengubahmu menjadi es juga. Tidak, kau takkan berhasil. Kay, aku mencintaimu. Kay pelan-pelan mulai ingat. Gerda? Iya, aku ingat sekarang. Dengan marah, Ratu Salju mengayunkan tongkatnya secepat kilat dan mengucapkan kutukan es. Saat itu juga Gerda mengeluarkan cerminnya dan menahan kutukan itu. Karena mengenai cermin, kutukan itu pun menghilang. Dan saatnya pun tiba. Ratu Salju melihat ke cermin Gerda dan melihat bahwa bukan bayangannya yang ada di dalam cermin itu. Itu adalah wajah seorang gadis kecil. Wajahnya lila. Tiba-tiba Ratu Salju berubah menjadi dirinya yang dahulu baik hati dan menjadi lila lagi. Terima kasih banyak. Kini aku tahu siapa diriku sebenarnya. Aku bebas. Selamat tinggal. Kay dan Gerda saling memandang dan tersenyum. Sejak saat itu, mereka tak pernah terpisahkan dan tumbuh bersama-sama. Sama seperti bunga mawar yang mereka tanam di halaman depan rumah mereka. Di sebuah desa yang jauh sekali, seorang gadis pemalas dan kakaknya gadis yang rajin hidup bersama. Gadis pemalas sangat tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah. Dia sangat pemalas. Walau sekedar hanya menaruh piring bekas ia makan kembali ke dapur. Di sisi lain, gadis yang rajin melakukan semua pekerjaan rumah. Di suatu hari, ada ketukan di pintu rumah mereka. Gadis rajin akhirnya membukakan pintu. Ternyata bibinya yang datang. Ketika gadis rajin langsung meraih tas bibinya dan mempersilakan masuk, gadis pemalas berteriak. Selamat datang, Bibi. Dari kejauhan, saat bibinya masuk, ia melihat kamar gadis rajin yang sangat rapi. Tetapi ketika ia melihat kamar gadis pemalas, ia meringis dan berkata, Betapa kotornya ruangan ini. di mana-mana sangat kotor. Yang kemudian disadari oleh bibi mereka bahwa ia telah menginjak garpu. Kakiku. Gadis rajin langsung menolong bibinya. Gadis pemalas bahkan tidak peduli dengan keadaan. Kemudian, gadis rajin itu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan lezat pie apple untuk bibinya. Aku tak mungkin membiarkan kau pulang dalam keadaan lapar, Bibi. Jika kau lapar, kau bisa makan di jalan. Ungkapnya. Gadis pemalas mencium aroma wangi dari pie, langsung menghampiri. Berikan aku beberapa pie itu. Dia menggerutu. Bibi mereka menegur sikap tidak sopan dari gadis pemalas. Ia mengeluarkan sisir emas dari tasnya dan memberikan pada gadis rajin. Ini ada hadiah untuk kerja kerasmu dan sikap sopan santunmu. Dengan gembira, gadis itu menyisir rambutnya. Segera setelah sisir emas menyentuh rambutnya, pakaiannya terlihat sangat mewah. Rambutnya bersinar dan perhiasan emas nampak di mana-mana pada dirinya. Melihat itu, gadis pemalas sangat iri pada saudarinya. Dan ia mengatakan, Bibi, kue pieku biasanya lebih lezat. Tunggu sebentar, aku akan memasak untukmu. ia berlari dan masuk ke dapur. Ia tak menaruh gula karena letaknya di rak paling atas dan mengambilnya dari sana. Sangat melelahkan baginya. Lalu ia hanya menambahkan garam daripada memetik apel dari pohonnya dan memotongnya. Ia berkata, Siapa yang mau keluar sekarang? lalu ia hanya menambahkan tomat. Ia meletakkan pie di dalam oven, tapi karena terlalu sibuk sendiri, ia memasaknya terlalu matang. Sepertinya terlalu matang. Ia menawarkan pie itu ke bibinya. Walaupun gosong dan rasa tidak enak, wanita tua itu mencicipinya dan tetap berterima kasih padanya. Lalu ia juga memberinya sisir emas sebagai hadiah.
dari dalam tasnya. Segera setelah gadis malas menyisir rambutnya, pakaian yang ia kenakan berubah menjadi jelek. Rambutnya kusut dan pakaiannya menjadi sangat bau. Apa yang terjadi? Tapi, apa tidak ada emas untukku? Bibi mereka memberitahu pada saudarinya. Semua orang akan mendapat balasan atas perbuatannya. Lalu ia berjalan keluar pintu dan kembali pulang ke rumahnya. Hari itu, gadis pemalas lari ke dalam rumah sambil membawa undangan di tangannya. Undangan pesta sudah tiba, kakak. Ayo cepat. Saudarinya yang rajin juga sangat senang dengan berita itu. Mereka langsung bersiap-siap. Gadis rajin mengenakan gaun yang ia jahit sendiri. Sementara gadis pemalas tidak menyukai apapun yang ia kenakan. Kenapa aku tidak punya gaun merah jambu saja, ya Tuhan? Saudarinya buru-buru membawanya keluar rumah agar mereka tidak terlambat. Ketika mereka akhirnya sampai di ballroom, mereka berbaur dengan lampu, musik, dan orang-orang yang berpakaian indah. Gadis rajin menikmati musik dan mulai menari. Sementara gadis pemalas berdiri di pojok sambil menggerutu karena ia tak menyukai gaunnya. Untuk sesaat, sebuah kunci emas yang bersinar menarik perhatiannya. Dia memasukkan kunci ke dalam kantongnya dan mulai berjalan di koridor istana tanpa terlihat siapapun. Dia menemukan peti di salah satu banyaknya ruangan dan dia dengan bersemangat memasukkan kunci ke dalam lubangnya, tetapi kuncinya tidak berputar. Kemudian ia mencoba peruntungannya dengan jackbox, tetapi kuncinya juga tidak berfungsi. Hal terakhir yang dia perhatikan adalah lemari lusuh di belakangnya. Apa yang aku harapkan dari kunci lemari tua ini? Hanya tikus yang bisa keluar dari sini. Gadis malas memasukkan kunci ke dalam lubang dan kunci membuka pintu lemari itu. Gadis pemalas memasukkan tangannya ke dalam lemari dan mulai meraihnya dengan rasa ingin tahu. Saat itu dia berkata, tidak ada apa-apa di sini, seperti dugaanku. Dia menemukan gaun indah di tangannya. Terkejut, dia mencari di dalam lemari sekali lagi. Kali ini, dia mendapatkan rok ungu. Meski lemarinya tampak kosong, baju baru bermunculan setiap kali gadis pemalas itu memasukkan tangannya ke dalamnya. Tak bisa kupercaya, lemari ini ajaib. Saat gadis pemalas itu terus-menerus mengambil baju baru, pintu tiba-tiba terbuka. Itu adalah gadis yang rajin. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini lemari tidak ada habisnya. Jika aku mengambil beberapa pakaian, juga tidak akan ada yang tahu. Tapi ini bukan milikmu. Kau tidak boleh melakukan itu. Gadis pemalas dengan rakus masuk ke lemari untuk mencari gaun berbulu merah jambu. Saat itu, jam besar di ruangan itu berbunyi seperti dong. Dan pintu lemari ajaib tertutup. Saat itu, pada gadis pemalas. "Tolong!" teriak gadis pemalas. Kakaknya berusaha membuka lemari dengan panik. Kakak, tolong selamatkan aku. Di sini gelap dan sangat kosong. Saat gadis rajin itu buru-buru memutar kunci, kuncinya patah di dalam dengan bunyi jepret. "Ah, tidak!" ucap gadis rajin. Kali ini dia meletakkan tangannya di antara pintu dan mencoba membuka lemari dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, pintu lemari terbuka dan gadis pemalas itu lari dari lemari tempat dia terjebak. Tanpa menoleh ke belakang, kedua saudari itu berjalan menjauh dari lemari tersebut dan meninggalkan istana. Mulai hari itu, gadis pemalas berjanji tidak akan serakah dan tidak mengambil barang siapapun tanpa izin. Di suatu hari, ada seorang gadis pemalas yang tinggal di sebuah kota kecil. Gadis ini tidak suka bekerja, kecuali hanya duduk sepanjang hari di depan cermin dan berhayal. Ia selalu menggerutu tentang pakaiannya yang lusuh dan tak pernah mau membeli yang baru.
Suatu hari, gadis pemalas itu pergi ke pasar. Ketika sedang melintasi jendela toko, ia bertubrukan dengan seorang gadis bernama Karen. Mereka berdua jatuh ke tanah. Bersamaan, sepatu merah Karen yang bersinar tertangkap oleh mata si gadis pemalas. Sepatu itu adalah sepatu yang ia idam-idamkan. Wah, aku sangat suka sepatumu. Oh, benarkah? Terima kasih. Iya, menurutku sepatu ini memang sangat cantik. Bisakah kau memberitahuku di mana kau bisa mendapatkan sepatu itu? Karen menjelaskan tentang sepatunya yang hanya satu-satunya yang dibuat khusus untuknya. Gadis pemalas sangat sedih ketika mendengar itu. Tapi, jika kau bisa memberikanku 3 kantung emas, aku akan memberikan sepatu ini untukmu. Gadis pemalas menerima tawaran itu dan mengatakan dia sebenarnya orang kaya walaupun tidak punya emas sebanyak itu. Namun gadis pemalas yang belum pernah bekerja sebelumnya mendapatkan pekerjaan di toko roti keesokan harinya. Pemilik toko memintanya untuk membuat 10 buah roti dan menempatkannya di dalam keranjang. Gadis pemalas mulai membuat adonan dengan susah payah. Ia sudah mulai bosan ketika ia mulai membuat roti kedua. Pekerjaan ini tidak cocok untukku. Aku jadi kotor begini. Ketika pemilik toko sedang tak memperhatikannya, ia meremas kertas kantong di samping dan melemparkannya ke dalam keranjang. Ia meletakkan 3 potong roti yang baru saja ia buat, agar rotinya muncul seperti semula. Wow, kau menyelesaikannya dengan tepat waktu. Itu bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu lari ke rumah seketika meraih kantong emas dan ia tak pernah datang lagi ke toko itu. Tinggal 2 kantung emas lagi. Kalau aku sudah mendapatkannya, sepatu itu akan jadi milikku. Keesokan harinya, gadis pemalas mendapatkan pekerjaan di toko grosir kali ini. Pemilik toko memintanya untuk membuang buah yang sudah busuk, tapi gadis pemalas itu tak ingin menyentuh buah yang busuk. Semua buah busuk ini nanti akan merusak kuku-kukuku. Ketika sang pemilik berbalik badan, ia menata buah-buah yang bagus di susunan atas dan buah yang busuk berada di bawahnya. Dan ia tak bisa menghindari dari menyentuhnya. Bagaimana kau bisa menata itu sangat rapi? Kerja bagus, ini sekantong emas untukmu. Gadis pemalas itu mengambil emas dan berlari pulang. Dan ia tak pernah mengunjungi toko grosir itu lagi. Tinggal 1 kantung emas lagi. Gadis pemalas sangat kelelahan dan bosan dengan bekerja. Lalu ia tertidur. Ketika berhayal di dekat jendela, ia membayangkan ia menari di pesta besar. Semua orang mengaguminya melihat ia menari dengan baju baru dan sepatunya. Lihat betapa indahnya dia saat menari. Aku terpesona melihat sepatunya. Betapa cantiknya. Gadis pemalas tiba-tiba terbangun. Aku harus menipu 1 orang lagi agar aku bisa mendapatkan 1 kantung emas lagi. Ia segera pergi ke pasar. Kali ini ia mendapat pekerjaan di tukang jahit. Pemilik memintanya untuk menjahit tambalan pada rok dengan warna yang tepat. Tapi gadis pemalas itu memilih warna yang tidak cocok untuk setiap tambalan dan tak pernah berhasil menjahit dengan benar. Jari-jariku jadi sakit karena jarum ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Gadis pemalas mengumpulkan semua rok itu dan menyembunyikannya di samping. Ketika pemilik datang dan menanyakan, ia mengatakan pada pemilik dari pemilik rok yang datang. Mereka sangat menyukai tambalannya. Oh, luar biasa. Bagus. Ini dia untuk kerja kerasmu. Sekantung emas untukmu. Gadis pemalas berlari pulang. Seketika meraih kantong emas itu, ia tak pernah datang mengunjungi penjahit itu lagi. Ia mengambil 3 kantong emas yang ia sembunyikan di sudut dan mendatangi Karen dengan senang. Karen, lihat. Ini dia 3 kantong emas. Aku mendapatkannya dengan bekerja keras. Sini, berikan sepatunya. Karen mengambil emas tersebut dan menukarnya dengan sepatu di dalam kotak. Oh, aku lupa untuk memberitahumu bahwa sepatu ini adalah sepatu ajaib.
Dia tidak akan melukai untuk orang yang jujur dan mau bekerja keras. Gadis pemalas tidak menyimak apa yang Karen katakan. Ia langsung memakai sepatu itu di kakinya. Ia sangat senang sekali dan ia mulai berjalan berkeliling pasar. Ia melihat gaun yang cantik dari jendela. Ia berhenti dan melihatnya, tapi sepatu itu tak membiarkannya. Ini apa yang terjadi? Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku, tolong. Semua orang di pasar yang sedang memperhatikan si gadis pemalas yang sedang menari dan melompat dengan semangat. Lihat, bukankah itu gadis yang menipu kita? Oh, betul, itu dia. Gadis itu juga menipuku. Sepatu membuat gadis pemalas terus menari berjam-jam di dalam pasar. Kaki gadis itu bengkak setelahnya dan ia mulai menangis kesakitan. Tolong aku, kakiku sakit sekali. Aku berjanji, aku akan menjadi orang yang jujur dan mau bekerja keras mulai sekarang. Tukang roti, toko grosir, dan penjahit merasa iba pada gadis pemalas dan mengejarnya untuk mengobatinya. Mereka berhasil menangkapnya meskipun dengan susah payah dan melepaskan sepatu dari kakinya. Dan sepatu merah ajaib itu menari sendiri dan menjauh. Terima kasih telah menyelamatkanku. Walaupun aku telah membohongi kalian dan melakukan pekerjaan tidak benar, tapi kalian tetap menolongku. Setelah kejadian itu, tak ada satupun memanggil gadis itu dengan sebutan gadis pemalas lagi. Karena ia menghasilkan emasnya dengan bekerja jujur dan tanpa bermalas-malasan di setiap pekerjaannya. Dan ia membeli baju baru serta sepasang sepatu yang sangat ia sukai. Satu-satunya keajaiban sepatu ini hanyalah kebahagiaan mendapatkan penghasilan dengan cara yang jujur.